Kak Lisa nggak menyangka waktu cepat berlalu. Ternyata dalam waktu setengah jam kita bisa belajar banyak sekali hal. Mulai dari identitas bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan Garuda Pancasila. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always no more hope is left in me. I can see what comes my way. Ayo, mau kemana kamu? Aku nggak mau kemana-mana kok, Kak. Ya udah, diminum dulu nih jusnya. Gak mau, Kak. Aku nggak suka sayur. Hei, suka gak suka, sayur harus tetap dimakan ya. Karena penting untuk tubuh kita. Nah, diminum dulu nih jusnya. Kalau mau jadi atlet sepak bola, badan harus sehat. Nah, gitu dong habis. Mau nambah lagi? Gak mau. Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi buah dan sayur. Karena sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sebelum mulai pelajaran pagi ini, jangan lupa untuk berdoa ya. Berdoa dimulai. Ayo menyimak. Kekayaan alam dan budaya Indonesia adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Beratus tahun lalu bahkan hingga sekarang, kekayaan ini telah menimbulkan keirian banyak negara dan bangsa. Satu demi satu silih berganti. Negara-negara ingin menguasai bumi Indonesia. Para pejuang dan pahlawan Indonesia menyadari keragaman suku, bahasa daerah, tradisi dan budaya, agama dan kepercayaan, dan secara geografis terpisah-pisah oleh laut. Karena itu, para pejuang menilai sangat penting untuk menyatukan keragaman itu yang menunjukkan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Maka disepakati dan diikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada tahun 1928. Saat itu juga digunakan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Bahasa Indonesia, bendera merah putih, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya adalah milik asli bangsa Indonesia. Dimanapun warga Indonesia berada, jika berbahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghormat bendera merah putih,
dan menjalani hidup sesuai Pancasila, ia akan segera dikenali sebagai bangsa Indonesia. Keempat hal itulah yang disebut identitas Indonesia. Keempat identitas utama ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai 36C. Namun sesungguhnya kekayaan alam dan budaya juga mengokohkan identitas Indonesia. Catatlah identitas negara kesatuan Republik Indonesia berikut. Menanggapi bacaan. Apa penyebab penjajah datang ke Indonesia? Penyebab penjajah datang ke Indonesia karena kekayaan alam dan budaya Indonesia. Mengapa para pejuang dan pahlawan merumuskan identitas Indonesia? Karena para pejuang dan pahlawan merumuskan identitas Indonesia adalah untuk mengikat kekayaan yang tersebar luas di Indonesia. Mengapa kekayaan alam dan budaya termasuk identitas Indonesia? Tentu saja, kekayaan alam dan budaya termasuk identitas Indonesia karena turut mengenalkan Indonesia. Bagaimana jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak memiliki identitas nasional? Jawabannya, jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak memiliki identitas nasional, maka bangsa lain tidak mengakui bangsa dan negara Indonesia sehingga dapat dijajah lagi. Ayo menulis. Pada episode Ayo Menulis kali ini, kita akan belajar tentang kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan tentang keterangan dan ciri-ciri yang secara rinci tentang orang, benda, waktu, dan tempat. Dan sekarang kalian akan latihan menulis kalimat deskripsi tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian, seperti contoh yang akan kakak berikan ini ya. Contoh pertama, adik senang mengumpulkan mainan alat transportasi seperti berbagai jenis mobil, truk, kereta api, dan pesawat. Contoh kedua, tas ibu terbuat dari kain tenun, corak belah ketupat, dan warna selang-seling seperti merah hitam, biru hitam, hijau hitam, dan kuning hitam. Nah, sekarang tulis 5 kalimat deskripsi tentang benda yang ada di sekitar kalian. Jangan lupa setelah itu minta orang dewasa di rumah kalian untuk memeriksa pekerjaan kalian ya. Nah teman-teman, apakah kalian mempunyai sahabat pena? Apa itu sahabat pena? Sahabat pena adalah sahabat untuk berkirim surat. Nah, kakak saat ini baru selesai menulis surat nih untuk sahabat pena kakak yang berada di Belanda. Namanya Arabella. Saat ini ia sedang belajar bahasa Indonesia di sana. Mau tahu isi surat yang akan kakak kirimkan? Nah, kita baca keras-keras bersama kakak yuk. Kepada temanku Arabella di Belanda. Arabella temanku, kuharap kabarmu sehat selalu. Aku juga sehat. Setiap pagi aku senam. Apakah kamu masih belajar dari rumah sepertiku? Arabella, aku ingin jawab pertanyaanmu tentang alasan aku cinta Indonesia. Itu karena aku lahir di Indonesia. Semua temanku di sini dan kami senang bercanda dan bercerita dengan bahasa Indonesia. Setelah aku mempelajari bahwa negeriku ini kaya alam, seni budaya, aku semakin cinta. Setelah ibu bapakku cerita perjuangan kakek nenek merebut kemerdekaan, aku tambah cinta. Arabella, meskipun negaramu dulu menjajah negaraku,
Sekarang kita berteman. Negaraku sudah merdeka dan kamu boleh datang ke Indonesia untuk berwisata. Jika kamu datang ke rumahku, aku akan ajak kamu naik perahu dan merasakan mencari ikan. Karena aku tinggal di daerah pesisir, yaitu Nemberala. Arabella, Nemberala lebih dikenal sebagai daerah wisata. Namun, bagi kami, pantai dan laut ini adalah sumber kehidupan. Aku sering membantu orang tuaku memanen rumput laut atau mencari teripang. Kalau kamu ke sini, kamu akan punya pengalaman yang tidak kamu rasakan di negerimu. Arabella, aku akan melanjutkan belajarku. Kutunggu balasan suratmu. Namberala, Rote Nidau, NTT, 21 April 2020. Dari sahabat penamu, Lisa. Nah, teman-teman, setelah kalian menyimak isi surat Kak Lisa, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut yuk. Siapakah yang menulis surat tersebut? Ya, penulis surat tersebut adalah Kak Lisa sendiri. Untuk siapa surat itu ditujukan? Betul, surat itu ditujukan untuk sahabat pena kakak Arabella yang berada di Belanda. Apa isi surat tersebut? Surat tersebut menjawab pertanyaan Arabella tentang alasan Kak Lisa mencintai Indonesia, yaitu karena Indonesia sebagai tanah air memiliki kekayaan alam dan seni budaya. Nah, teman-teman, kakak juga mengatakan ke Arabella bahwa ia boleh datang berkunjung ke Nemberala. Dan apabila Arabella datang untuk berwisata ke Nemberala, akan kakak ajak untuk naik perahu dan mencari ikan. Aku kangen sekolah. Aku kangen Bapak Ibu guru. Aku rindu kawan-kawanku. Jaga kesehatan ya teman-teman, biar kita bisa cepat bersekolah lagi. Ayo menebak. Perhatikan gambar berikut. Apabila gambar orang di layar mewakili 10 orang, tentukanlah perkiraan banyak pengunjung perpustakaan setiap harinya. Senin 10, 20. Jadi pengunjungnya 20 orang. Selasa 10, 20, 30. Jadi pengunjungnya 30 orang. Rabu 10, 20, 30, 40, 5. Jadi pengunjungnya 45 orang. Ayo menyimak. Bun, gak kerasa ya, sebentar lagi kita bakal ngerayain hari kemerdekaan yang ke-76. Benar, Ra. Kita harus berterima kasih kepada para pahlawan yang udah melawan para penjajah demi masa depan kita saat ini. Hebat juga ya pahlawan-pahlawan kita dulu, padahal Belanda itu udah menjajah kita selama 3,5 abad loh, Bon. Ditambah Jepang juga menjajah kita selama 3,5 tahun. Tunggu, sebenarnya berapa lama sih 3,5 abad itu, Ra? Seingat aku sih 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Jadi kita bisa menghitungnya dengan cara ini. 3 abad sama dengan 3 dikali 100 tahun, yang hasilnya adalah 300 tahun. Sedangkan setengah dikalikan 100 tahun, hasilnya 50 tahun. Keduanya dijumlahkan menjadi 350 tahun. Hah? 350 tahun? Lama kali Belanda menjajah negara kita ya?
Itu belum ditambah waktu Jepang menjajah negara kita. Belum, Bon. Kalau kita menambahkan dengan waktu Jepang menjajah kita, jadi seperti ini perhitungannya. 350 tahun ditambah 3,5 tahun. Kita hitungnya 350 dan 3-nya dulu. Berarti 353 tahun. Lalu ditambahkan setengah menjadi 353,5 tahun. Wah, lama juga ya perjuangan para pahlawan kita. Ayo membaca. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perhatikan gambar uang berikut. Tahukah kalian siapa Bapak Proklamasi Indonesia yang berada pada gambar? Ya, benar. Bapak Proklamasi Indonesia adalah I.R. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Lalu, berapakah nilai uang tersebut? Benar, nilai uang pada gambar adalah Rp100.000. Sekarang, perhatikan gambar-gambar uang berikut ini. Identifikasikanlah nama-nama pahlawan yang terlihat pada gambar-gambar uang berikut. Setelah kalian berhasil mengidentifikasikan, isilah tabel di layar sesuai dengan gambar-gambar uang tersebut. Sekarang kita isi sama-sama ya. Ibu Cetmotia ada pada uang 1.000. Bapak Muhammad Husni Tamrin berada di uang 2.000. DRKH Idam Khalid ada di uang 5.000. Bapak Franz Kaisiepo berada di uang 10.000. Dr. GSSJ Ratulangi ada di uang 20.000. IR Juanda Kartawijaja ada di uang 50.000. Terakhir, tentu saja IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta berada di uang 100.000. Selanjutnya, tabel berikut ini menyajikan jumlah tabungan yang dimiliki siswa kelas 5 SD Teladan. Berdasarkan tabel, jawablah pertanyaan yang ada di layar. Pertanyaan pertama, jumlah tabungan yang dimiliki Sinta adalah ... Pertanyaan kedua, jumlah tabungan yang dimiliki Bayu ... dengan jumlah tabungan yang dimiliki Abed. Berikut ini jawabannya. Bagaimana dengan jawaban kalian? Tabungan Sinta sama dengan 5.000 tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 1.000 tambah 1.000 sama dengan 11.000. Berikutnya, tabungan Bayu 10.000 tambah 5.000 sama dengan 15.000. Tabungan Abed 10.000 tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 1.000 sama dengan 15.000. Jadi, tabungan Bayu sama dengan tabungan Abed. Untuk memudahkan dalam melihat data, kalian dapat menyajikan data pada tabel di atas ke dalam tabel jumlah tabungan masing-masing siswa. Lengkapilah tabel berikut ini. Cocokkan jawaban kalian dengan isian tabel berikut. Apakah benar semua? Ayo berlatih. Berikut di layar adalah jumlah pahlawan nasional yang ditetapkan dalam 5 tahun terakhir. Sajikanlah data banyak pahlawan nasional yang ditetapkan dalam 5 tahun terakhir ke dalam tabel. Inilah jawabannya. Dengan tabel yang sudah terisi, jawablah pertanyaan berikut. Banyak pahlawan nasional yang ditetapkan pada tahun 2018 ... dengan tahun 2020. A lebih banyak, B sama, C lebih sedikit. Benar, jawabannya adalah B, sama. Proyek kreatif minggu ini. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah menemukan pahlawan masa kini yang akan kalian buat biografinya? Jangan lupa untuk buat catatan deskripsi tentang beliau ya. Karena ini adalah hal yang perlu diutamakan dalam membuat biografi.
Kalau pahlawan masa kini yang ingin kalian buat biografinya adalah orang di sekitar kalian, kalian bisa lakukan wawancara untuk mengetahuinya lebih dalam. Jangan lupa juga untuk membuat catatan hal-hal yang ingin kalian tanyakan ya. Nah teman-teman, kalian masih ingat kan apa itu pahlawan masa kini? Pahlawan masa kini adalah pahlawan yang berjuang melalui ilmu dan kepedulian. Pahlawan masa kini bisa jadi adalah orang yang sangat dekat dengan kalian loh. Seperti orang tua, wali, guru, atau tetangga kalian. Jangan bilang-bilang ke Frans ya, kalau Susi Susanti adalah salah satu contoh pahlawan masa kini. Refleksi. Kak Lisa nggak menyangka waktu cepat berlalu. Ternyata dalam waktu setengah jam kita bisa belajar banyak sekali hal. Mulai dari identitas bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan Garuda Pancasila. Nah, teman-teman, gak kerasa ya kalau kita sudah sampai di penghujung acara. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian, kalau kalian masih menemukan kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing ya. Nah, semoga pelajaran yang kita terima hari ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Saya Kak Lisa, pamit. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.